Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Muhammad Rizky Dan saya Farhan Muhammad Nabil. Saya Nelson Mandela. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek PAS struktur data dengan tema pemesanan etiket pesawat. Masyarakat telah banyak mengalami perkembangan dalam kehidupannya. Kini, masyarakat mulai memasuki era informasi. Perkembangan globalisasi informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi kini telah mengubah aspek-aspek tradisional masyarakat, sehingga adanya hal-hal tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah dihasilkannya komputer sebagai salah satu alat bantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Internet sebagai sarana penghubung yang digunakan menggunakan komputer. Jaringan internet merupakan pelopor terjadinya revolusi teknologi. Internet menjadi dasar perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat dituntut pula adanya informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga mengakibatkan persaingan dan semakin kompetitif. Ketatnya persaingan dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang menuntut suatu sistem yang lebih baik, cepat, dan handal dalam menyelesaikan masalah, apalagi orang-orang bertempat tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Aceh, Kalimantan, maupun Papua, yang menuntut kebutuhan jasa dalam bidang transportasi ditingkatkan. Kecenderungan masyarakat di kota-kota besar menuntutkan pelayanan transportasi lebih baik lagi dan akan memilih jenis transportasi publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Transportasi publik sendiri diartikan sebagai seluruh alat transportasi di mana penumpang berpergian tidak menggunakan transportasi sendiri melainkan menggunakan transportasi umum yang disediakan oleh perusahaan jasa transportasi publik dari pemerintah maupun swasta. Etiket adalah salah satu bentuk pelayanan jasa penerbangan dalam melayani calon penumpang untuk menggunakan pesawatnya dalam berpergian dengan cara cepat dan akurat. Bentuk etiket sangat sederhana apabila dibandingkan dengan bentuk tiket biasa yang seperti kupon dengan jumlah halaman lebih kurang 4 sampai dengan 6 halaman atau tergantung kondisi tujuan penumpang yang menggunakan jasa penerbangan. Semakin sering transit dan check-in, maka akan semakin banyak halamannya. Untuk etiket, bentuk tiket hanya selembar kertas yang tertera secara lengkap mulai jadwal penerbangan, tujuan, tanggal, serta aturan lainnya. Etiketing atau electronic ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik airline. Sekarang kita masuk ke bagian implementasi program. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Di bagian header ada 3 include yang saya gunakan, yaitu IOStream yang digunakan untuk memanggil fungsi dan kode-kode yang ada dalam C++, include Conio dan Studio digunakan untuk manipulasi tampilan yang akan kami gunakan dalam program ini. Di sini saya menggunakan satu fungsi main dengan fungsi name space std adalah kewajiban jika kita ingin ngoding dalam C++. Ada 3 tipe data yang saya gunakan di sini, ada char, string, dan integer. Dalam tipe data char ada nama variabel lagi yang digunakan untuk menyimpan data untuk digunakan dalam perulangan di bagian akhir kode. Ada dalam tipe data string ada nama penumpang dengan array maksimal 50, dan dalam variabel integer ada variabel harga yang digunakan untuk menyimpan data harga yang ada dalam tiap menu nantinya. Ada total bayar, uang total bayar, ada kembali, ada kode kembali. Di sini adalah uang kembalian, dan ada kode pesawat, kelas, dan tujuan yang digunakan untuk memesan tiket pesawat. Ada uang bayar, uang pembayaran, kursi dengan array maksimal 50. Ada cek kursi yang digunakan untuk melakukan perbandingan dengan kursi yang akan diinputkan tadi. Dalam variabel cek kursi ini ada 10 indeks array yang kami pakai. Dalam indeks tersebut ada data
data 2, 3, 5, 6, 11. Nah, apa ini? Ini adalah nomor kursi yang sudah di booking. Jadi nantinya variabel kursi ini dan cek kursi ini akan dilakukan perbandingan untuk menentukan data kursi yang sudah di booking dengan data yang akan dipesan oleh pemesan nantinya. Dan ada lagi variabel jumtik. Jumtik ini adalah jumlah tiket. Nah, di sini ada awal. Ini adalah GoTo awal. Jadi jika ini digunakan untuk kembali ke proses ke checkpoint ini awal, nanti di bawah ada GoTo, dan ada di sini adalah menu program tiket pesawat kami. Ini menu bannernya, dan di sini adalah menu tujuan pesawat, kelas. Dalam tujuan ada Tarakan Jakarta, Tarakan Makassar, Tarakan Jayapura, dan di pesawat ada Merpati Airlines dan sekian, ada kelas eksekutif dan sekian. Dalam menu ini ada proses input yang akan dilakukan, proses input tujuan, kode pesawat, dan input kelas, yang mana jika pemesan memesan tujuan dengan kode 1, pemesan akan memilih tujuan dengan Tarakan Jakarta, dan jika pemesan memilih kode pesawat 1, maka pesawat yang akan dipesan adalah Merpati Airlines, dan begitu juga dengan kelas. Jika pemesan memilih kode kelas 1, maka yang akan dipesan adalah eksekutif, dan proses ini nantinya akan dilakukan di proses seleksi. Di sini seperti yang saya bilang tadi, jika pemesan memesan kode pesawat dengan data 1 yang dipilih adalah Merpati Airlines dengan kelas 1, kelas eksekutif dengan harga sekian, dan begitu juga dengan bagian ini. Jika kodenya 2, maka yang akan dipilih ada Garuda Indonesia, dan jika kelas 2 kelas bisnis, dan begitu juga dengan seterusnya. Di sini ada menu invoice. Di sini saya pakai looping untuk menginputkan data nama penumpang yang lebih dari 1 yang akan disimpan dalam variabel nama penumpang, dan berapa jumlah nama penumpang yang akan dimasukkan itu tergantung dengan jumlah tiket yang dipesan. Jadi jika pemesan memesan dua tiket, maka akan ada 2 nama penumpang yang akan dimasukkan. Dan di sini proses output dari pemesan tadi, jika kodenya 1, maka pesawat yang dipesan adalah Garuda Airlines. Dan di sini akan ditampilkan menu harga tiket. Dan di sini ada proses seleksi lagi. Jika jumlah tiket yang dipesan oleh pemesan lebih besar dari 50, maka akan ada pesan yang akan tampil hanya 50 tiket yang tersedia. Di sini sepertinya kami melakukan sedikit kesalahan. Harusnya jika ada 50 tiket yang dipesan ditambahkan sama dengan, jadi 50 ikut termasuk di dalamnya. Dan jika pemesan memesan lebih dari 50 tiket, akan diarahkan kembali untuk menginputkan jumlah tiket. Jadi akan terus dilakukan perulangan sampai tiket yang dipesan itu lebih kecil dari 50, karena batasnya cuma ada 50. Kemudian di sini ada nama penumpang, masukkan nama penumpang ke dalam variabel nama penumpang. Dan ada di menu ini akan ditampilkan nomor-nomor kursi yang sudah di booking dalam variabel cek kursi tadi. Dan dalam ini nantinya dilakukan perbandingan dengan nomor kursi yang akan dipesan selanjutnya. Ada looping untuk nomor kursi penumpang, dan nomor kursi penumpang ini akan disimpan dalam variabel kursi. Kenapa di sini i dikurang 1? Karena i dalam data variabel looping i di sini integer i kami mulai dari 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi indeksnya, dan indeks dalam kursi ini akan dimulai dari 0. Di sini ada perbandingan yang saya bilang tadi. Nomor kursi yang dipesan oleh pemesan akan dibandingkan dengan data yang ada dalam variabel cek kursi. Jadi jika nomor kursi yang dipesan pemesan ada di indeks 0 sama dengan data pada cek kursi dengan indeks 0, maka artinya pemesan memesan kursi yang sudah di booking yang ada dalam data cek kursi, dan akan muncul pesan kursi sudah di booking. Proses yang sama akan terus dilakukan sampai 7 kali.
karena ada sekitar 7 atau 10 kursi yang kami buat yang sudah di booking sebelumnya. Dan di sini jika di bagian ini, jika pemesan memesan nomor kursi yang lebih besar dari 50, maka akan ada pesan di kursi tidak tersedia. Dan dalam variabel total bayar sini didapatkan dari harga dikali dengan jumlah tiket yang telah dipesan. Dan di sini ada tampilan dari hasil pemesan yang telah hasil dari inputan yang telah dilakukan sebelumnya. Ada nomor kursi, nama penumpang. Di sini saya lakukan looping karena data di dalam nomor kursi dan nama penumpang ini sifatnya array yang lebih dari satu data. Kemudian ada tampilan untuk tujuan, destinasi yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian di menu pembayaran akan ditampilkan total bayar yang akan dibayar dan akan diinputkan lagi uang bayar yang akan dibayar. Dan jika uang bayar yang dibayar dan jika uang pembayaran lebih besar dari total bayar, maka yang akan ditampilkan adalah uang kembalian yang didapatkan dari uang bayar dikurang dengan total bayar. Maka didapatkan uang kembalian yang disimpan dalam variabel kembali. Namun jika uang bayar yang dimasukkan lebih kecil dari total bayar, maka akan ada pesan yang muncul, mohon maaf, uang pembayaran Anda tidak cukup. Dan dalam looping ini saya menggunakan while. Jadi selagi uang bayar yang dimasukkan itu lebih kecil dari total bayar, maka looping akan terus terjadi dan pemesan akan diarahkan untuk memasukkan uang pembayaran terus menerus. Dan jika proses ini sudah selesai dan jika sudah keluar dari variabel while, maka akan didapatkan uang kembali. Dan jika uang bayar yang dimasukkan telah lebih besar dari total bayar dan masuk. Dan ini sudah bagian akhir dari program yang kami buat. Dan jika pemesan ingin memesan lagi tiket pesawat, cukup memasukkan yes atau no. Dan jika yang akan dan inputan ini akan dimasukkan ke dalam variabel lagi. Dan jika data dari variabel lagi ini adalah y besar ataupun y kecil, maka program akan terulang kembali dari awal. Dan jika selain y atau n dan seterusnya atau selain y, maka artinya pemesan berhenti memesan. Dan di sini kita akan jalankan programnya. Kita coba masukkan tujuan dengan destinasi Tarakan Jakarta. Pesawat yang kita pakai ada Garuda Indonesia. Dan kelas yang akan kita pesan adalah eksekutif. Dan jumlah tiket yang kita pesan ada 3. Nama penumpang pertama kita masukkan. Dan di sini sudah ditampilkan nomor-nomor kursi yang sudah di booking. Ada nomor kursi 2, 3, 5, 6, 11. Jadi jika kita pesan nomor kursi yang sudah di booking ini, akan ada pesan yang muncul bahwa kursi sudah di booking. Jadi kita pesan nomor kursi yang selain dari nomor-nomor ini. Kita pesan 1, 4, dan 3. Di sini kita disuruh untuk memasukkan uang pembayaran, dan jika uang pembayaran yang kita masukkan itu tidak cukup, akan ada pesan dengan kata mohon maaf, uang pembayaran Anda tidak cukup. Jadi kita masukkan uang pembayaran yang cukup dan kita akan mendapatkan uang kembalian. Dan jika kita ingin memesan lagi, kita bisa tekan Y, atau jika kita tidak ingin memesan lagi, kita akan tekan Y. Dan sini kita coba tekan Y, maka program akan terulang kembali dari awal. Ya, sekian presentasi program yang telah kami buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan mohon dimaklumi.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.